Sahabat-sahabat terkasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bertemu lagi dalam Saat Teduh Bersama, edisi Jumat 16 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Kau mengaruniakan hari baru bagi kami. Dan pagi ini kami akan membaca firman Tuhan, menjadi pegangan, menjadi suluh dan pedoman dalam siara perjalanan hidup kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi dan membuka pikiran-pikiran kami. Firman Allah dapat kami mengerti dan pahami, lalu melakukan dalam hidup ini. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan dalam ibadah. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Firman Tuhan. Malu bertanya, sesat di jalan. Tema kita hari ini. Sahabat dikasihi Tuhan. Saya pernah berkunjung ke suatu kampung untuk kedua kalinya. Saya berkeyakinan bahwa saya tidak akan tersesat. Ternyata setelah masuk kampung tersebut, saya menjadi bingung. Keadaannya tidak sama seperti pertama kali saya berkunjung. Banyak yang sudah berubah, jalannya telah dibeton, ada pembangunan di sana-sini sehingga semua menjadi berbeda. Dan saya menjadi sangat kesulitan untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dengan modal bertanya, maka pada akhirnya saya bisa sampai. Benar kata orang, malu bertanya, sesat di jalan. Bacaan kita bercerita tentang Daud yang sedang maju berperang. Berperang bagi Daud adalah sesuatu yang sudah lumrah. Dengan kata lain, sudah sering ia lakukan. Ia sudah punya banyak sekali pengalaman. Walaupun sudah berpengalaman berperang, Daud tetap menyempatkan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud sadar benar bahwa pengalaman bukanlah jaminan bahwa ia akan menang dalam peperangan. Bertanya adalah simbol kerendahan hati Daud bahwa sesungguhnya kemenangan itu hanyalah anugerah Tuhan. Ia hanyalah perantara. Daud berkata, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Ayat 11. Sahabat terkasih, ada pepatah pengalaman adalah guru yang paling baik. Namun sadarilah bahwa tidak selamanya pengalaman yang kita miliki
menjadi jaminan untuk dapat menghadapi masalah berikutnya. Bisa jadi situasi dan kondisinya sudah berubah, tetapi yang benar adalah bertanya kepada Sang Guru yang agung, seperti Daud. Tuhan adalah guru yang paling tepat dalam setiap situasi dan akan menuntunmu mengambil keputusan yang tepat. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami bersyukur Engkau melawat kami lewat firman-Mu, menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami. Menjalani kehidupan ini, kami senantiasa bergantung pada Allah, memohon hikmat dan bertanya untuk setiap langkah, untuk setiap keputusan, untuk setiap apa yang akan kami lakukan. Ketika Tuhan menolong dan memberikan petunjuk, memberkati kami, maka apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan boleh berhasil. Tanamkanlah dalam kehidupan kami untuk selalu memohon petunjuk dan kasih dan penyertaan Tuhan. Ketika hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab, kami mohon perlindungan dan kasih Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dan benar, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kami mendoakan pemerintah kami hari ini, semua relawan TNI Polri, satuan tugas, semua dokter, perawat, petugas-petugas rumah sakit, dimanapun mereka berada, berkarya, melayani, dan menangani masalah wabah COVID-19. Peliharakan dalam cinta kasih-Mu mereka sehat semuanya, dan pemerintah boleh mengatasi dengan baik. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan maksimal. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sakit, ada yang isolasi mandiri, ada yang dirawat di rumah sakit, terpapar COVID-19. Ya Bapa, kasihani dan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang mengalami pergumulan, teguhkan hati mereka, topang dengan baik. Mereka yakin bahwa ada jalan keluar yang Tuhan selalu nyatakan bagi mereka. Teguhkan orang-orang tua kami dalam masa tua, topang dengan baik, mereka selalu sehat menikmati hari-hari tua mereka. Sempurnakan syukur anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini, dan yang menikmati keberhasilan. Peliharakanlah hidup kami hari ini, seluruh keluarga kami dan jemaat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan hidup ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.